nafkah. Suami saya sudah tidak memiliki pekerjaan, hanya sebagai honorer. Saya semua yang menanggung nafkah. Saya semua yang menanggung makan. Berawal dari adanya cekcok antara tersangka dengan istrinya, tersangka langsung melakukan penusukan beberapa kali di leher daripada korban. Muhammad Firmansyah alias Cimang tak berkutik saat ditangkap tim gabungan Polda Sulawesi Tenggara dan Polresta Kendari. Pria 21 tahun ini ditangkap lantaran menjadi eksekutor atau pembunuh bayaran Mirna, perempuan 51 tahun asal kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan modus begal. Saat ditangkap, polisi juga mengamankan barang bukti sejumlah perhiasan dari rumah Firman. Apa isinya? Apa isinya? Mas apa? Buka dulu. Buka. Ini yang kasih kau barang-barang siapa? Dia sendiri, Pak. Dia sendiri siapa? Novi, Pak. Novi. Belakangan, begal ternyata hanyalah sandiwara dengan dalang Novi Damayanti yang tak lain merupakan menantu Mirna. Dan pada waktu kita menangkap tersangka MF ini, di rumahnya ditemukan barang bukti yang merupakan milik dari tersangka ND yang awalnya itu dilaporkan dicuri oleh komplotan curas. Sugasi kepada tersangka MF dan dia mengaku bahwa dia memang melakukan pembunuhan dan disuruh oleh tersangka ND. Novi turut diamankan polisi di wilayah Poasia, Kota Kendari pada Selasa 16 April 2024. Sebelumnya, Mirna dilaporkan tewas dengan sejumlah luka tusukan pada 7 April 2024. Namun polisi mencium ada sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut sehingga melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan diketahui meninggalnya Mirna direncanakan sebelumnya oleh menantunya sendiri. 9 hari setelah kejadian, kami menyimpulkan bahwa pelaku tindak pidana ini adalah pelapor sendiri, menantu si korban sendiri. Kemudian setelah kami melakukan penangkapan, kami melakukan pemeriksaan dan ternyata si ND yang tadinya melaporkan sebagai korban mengakui semua perbuatan bahwa yang melakukan pembunuhan ini adalah seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dibayar oleh si ND, dan si ND ini kami akhirnya menetapkan yang bersangkutan sebagai pelaku perencana pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan berencana tersebut, Firman sang eksekutor dijanjikan upah sebesar 75 juta rupiah oleh Novi. Selain itu, setiap bulannya Novi juga akan memberikan uang sebesar 4 juta rupiah selama 3 tahun. Total, sebanyak 10,5 juta rupiah telah diberikan Novi kepada Firman. Sementara sisanya akan diberikan setelah Firman berhasil menghabisi nyawa mertua Novi. Namun hingga aksi keji tersebut dilakukan, Novi belum memberikan sisa pembayaran tersebut. Kasus rekayasa pembunuhan mertua oleh menantunya di Kendari, Sulawesi Tenggara telah direncanakan Novi sang menantu bersama Firman sang eksekutor di sebuah tempat makan bakso di Kecamatan Poasia pada Minggu 7 April 2024 sekitar pukul 8 pagi. Keduanya merancang pembunuhan mertua Novi dengan modus berpura-pura kena begal. Usai merancang pembunuhan tersebut, Novi memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada Firman. Novi kemudian mengajak suami dan anaknya untuk ke rumah mertuanya, Mirna. Tiba di rumah mertuanya, Novi mengajak Mirna berbelanja kebutuhan lebaran.
Dengan menggunakan mobil, Novi dan mertuanya berangkat menuju ke sebuah supermarket di Kendari. Setelah berbelanja sekira pukul 2:30 WITA, Novi membawa mertuanya ke Jalan Madusila, Kendari. Di tempat itu sang eksekutor Firman yang sudah menunggu langsung mencegat mobil dan masuk ke dalamnya. Firman menjerat leher Mirna dengan tali, kemudian menusuk lehernya menggunakan pisau sebanyak 10 kali hingga tewas. Setelah aksi penusukan tersebut, Novi menyerahkan barang berharga miliknya dan berpura-pura meminta tolong kepada warga yang melintas, telah menjadi korban begal. Novi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wasia. Untuk menyempurnakan skenarionya, saat di rumah sakit Novi juga sempat menangisi mertuanya yang telah meninggal setelah menjadi korban begal. Dari hasil pemeriksaan, Novi diketahui telah merancang berbagai skenario untuk menghabisi nyawa mertuanya sendiri. Sebelum kejadian pembunuhan ini sudah sempat direncanakan untuk melakukan pembakaran terhadap rumah korban, rumah mertua korban. Namun itu tidak sempat, tidak terjadi. Akhirnya pada tanggal 7 kejadian ini terjadi. Aksi nekat Novi membunuh mertuanya sendiri dilatar belakangi sakit hati atas sikap mertuanya yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Selain itu, Novi juga dituduh sebagai penyebab sang suami tak memberikan uang kepada orang tuanya. Sejak awal dari saya menikah sama suami saya, mertua saya selalu menegur masalah barang-barang apa yang saya beli. Menegur masalah hal-hal keuangan dalam rumah tangga saya, Pak. Padahal dari awal menikah, suami saya sudah tidak memiliki pekerjaan, hanya sebagai honorer. Saya semua yang menanggung nafkah, saya semua yang menanggung makan. Tapi mertua saya bahwa saya lah penyebab anaknya tidak mengasih lagi uang bulanan ke orang tuanya. Sakit hati Novi terhadap sang mertua juga disebabkan oleh sikapnya yang sering menyembunyikan suami Novi yang kabur ketika sedang ada masalah keluarga. Yang paling puncaknya kemarin itu yang bikin saya tidak habis pikir, Pak. Setiap saya bertengkar sama suami saya selalu pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan saya mencari tengah malam, subuh. Mertua saya tidak menghiraukan saya, Pak. Malah dia bantu sembunyikan anaknya. Sementara saya sudah cari informasi ke teman-temannya suami saya bahwa beliau ada di rumahnya mertua saya, tapi mertua saya bilang selalu tidak ada. Padahal saya mencari, Pak, saya naik motor kehujanan, kadang-kadang juga saya berdua sama anak. Saya datang cari tengah malam, subuh-subuh biar dia pulang, Pak. Saya mau rencana memperbaiki rumah tangga saya. Namun pengakuan Novi yang menyebut mertuanya selalu ikut campur masalah rumah tangganya tersebut dibantah oleh suaminya Iqmal. Iqmal menyebut selama ini Novi memiliki sifat pendendam dan posesif. Saya bantah itu tidak benar. Karena setahu saya, orang tua saya, almarhumah saya itu tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga. Dan kita tidak serumah. Dan adapun juga kalau saya pulang ke rumahnya almarhumah itu jarang, itu pun kalau bertengkar. Memang tidak mau pulang juga bertengkar, suka benda-benda tajam, pisau segala macam, mengancam. Itu kan bagaimana saya Ada ketakutan ya? ya ada ketakutan pasti. Jadi memang dia sifatnya ini mengarah ke dia pendendam, terus terlalu overprotective, posesif. Kasus pembunuhan mertua oleh menantunya sendiri semakin sering terjadi di Indonesia. Apa penyebab motifnya? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.
Arthur Wheeler, warga negara asing asal California, Amerika Serikat, diamankan polisi usai menganiaya ayah mertuanya sendiri, Agus Sopian, hingga tewas. Agus Sopian ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan benda tajam di belakang rumahnya di Desa Raharja, Kecamatan Purwakarta, Kota Banjar, Jawa Barat, pada Minggu 24 September 2023 lalu. Menurut saksi mata, peristiwa pembunuhan itu terjadi ketika korban sedang berkebun di belakang rumahnya. Pelaku yang tiba-tiba datang langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Jadi pertamanya tuh istrinya kan lari ke polisi juga, di rumah polisi ngumpet. Nah terus nggak lama mobilnya datang langsung dianya langsung ngebongongan teh di bongongan gitu, di bongongan disilet terus ditusuk-tusuk pakai pisau blading atau pisau dapur. Nah sama warga dipukul punggungnya, cuman nggak mempan. Si bapaknya lagi di mana ceritanya? Di belakang lagi tani biasa sama warga juga, cuman warga kan nggak bisa bantu soalnya pakai pisau juga. Penganiayaan berujung kematian tersebut terjadi karena pelaku merasa ayah mertuanya menghalangi hubungannya dengan istrinya. Berawal dari adanya cekcok antara tersangka dengan istrinya yang permasalahan keluarga, dan tersangka datang ke rumah korban, diduga istri daripada tersangka ada di tempat tersebut. Namun setelah tersangka melihat tidak ada, yang ada mertuanya di sana, di belakang di kebun terjadi tindak pidana tersebut. Tersangka langsung melakukan penusukan beberapa kali di leher daripada korban. Beberapa hari sebelumnya kejadian tragis tersebut terjadi, pelaku juga sempat merusak sejumlah barang di rumah mertuanya. Penyebabnya lantaran sang istri secara diam-diam memberikan uang 5 juta rupiah kepada ayahnya untuk memperbaiki rumahnya yang sebelumnya juga telah dirusak oleh pelaku. Tak terima istrinya memberikan uang tersebut, pelaku kembali mendatangi rumah mertuanya dan melakukan aksi pengerusakan lagi. Atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Kota Banjar, Jawa Barat menjatuhkan vonis penjara 16 tahun kepada Arthur Wheeler pada 7 Mei 2024 lalu. Selain itu, WNA berusia 55 tahun tersebut juga diharuskan membayar restitusi sebesar 192 juta rupiah. Wanita Parubaya berinisial H, 53 tahun, ditemukan bersimbah darah di rumahnya di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban tewas usai ditusuk pisau dapur oleh menantunya sendiri, pria berinisial I, pada 13 Februari lalu. Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengungkap peristiwa tragis tersebut terjadi saat pelaku mendatangi rumah korban dan menanyakan motornya yang dibawa pergi istrinya. Namun hal tersebut berakhir cekcok mulut hingga pelaku menusuk mertuanya sendiri. Setelah sampai di rumah mertuanya, kemudian cekcok mulut, dia menanyakan sepeda motor yang dibawa istrinya. Akan tapi mertuanya mengatakan bahwa tidak tahu menau dan tidak tahu keberadaan anaknya, dan diminta kendaraan sepeda motornya, dan merasa pelaku ini dihalang-halangi oleh mertuanya sehingga dia kalap, kemudian menusuk mertuanya ke bagian perut sama pinggang berkali-kali sehingga mengeluarkan darah banyak, dan tidak sempat dievakuasi atau mendapat pertolongan pertama, akhirnya meninggal di tempat. Mirisnya peristiwa tragis tersebut disaksikan anak pelaku yang masih di bawah umur. Pelaku bahkan sempat mengejar sang anak untuk dilukai, namun akhirnya diselamatkan warga. Sempat ada yang tahu? Ada, cucunya. Cucunya? Iya. Terus cucunya gimana reaksinya? Reaksinya langsung minta pertolongan atau gimana? Langsung minta tolong, teriak-teriak langsung. Terus langsung dikejar sama pelaku. Iya. Yang cucunya ini. Iya. Sempat mau dibunuh juga. Iya, dikejar-kejar pakai pisau. Oh, pisau. Iya, untung aja dia kabur. Sebelum kejadian naas tersebut terjadi, pelaku sempat terlibat cekcok dengan istrinya. Sang istri kemudian kabur dari rumah dengan membawa motor pelaku. Pelaku kemudian mendatangi rumah mertuanya untuk mencari keberadaan istrinya. Sebelum sampai di rumah mertuanya, pelaku sempat membeli sebuah pisau. Saat di rumah mertuanya, pelaku menanyakan di mana keberadaan motor dan istrinya. Namun sang mertua menjawab tidak tahu, hingga akhirnya keduanya pun terlibat cekcok mulut. Pelaku yang emosi karena menganggap sang mertua telah menutup-nutupi keberadaan motor dan istrinya, langsung menusuk korban dengan pisau di bagian perut dan pinggang.
Anak pelaku yang melihat kejadian tersebut kemudian berteriak minta tolong. Pelaku kemudian mengejar sang anak dan berusaha melukainya. Namun warga yang mendengar teriakan anak pelaku kemudian keluar dan mengamankan pelaku. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi, sementara pelaku ditahan di Polsek Gunung Putri, Bogor. Tak hanya membunuh mertuanya, seorang menantu di Sumatera Utara juga tega meruduh paksa mertuanya sebelum dibunuh. Apa motif pelaku hingga tega berbuat sadis terhadap mertuanya tersebut? Selengkapnya hanya di iNewsFile sesaat lagi. Munir, warga desa Sukaraja, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, diamankan aparat Polres Batubara setelah menghabisi nyawa mertuanya sendiri pada Kamis 7 September 2023 lalu. Tak hanya membunuh, Munir juga tega memperkosa ibu mertuanya yang berinisial M. Aksi bejat Munir dilakukan karena ia sakit hati ditinggal istrinya pergi bekerja ke Malaysia sejak bulan Agustus 2023. Munir menuduh mertuanya tersebut yang menghasut istrinya untuk pergi bekerja ke luar negeri dan meninggalkan dirinya. Yang pertama, saya benci gitu Pak, saya dipisah sama anaknya. Penyesalan nggak? Menyesal kali Pak, betul Pak, sangat menyesal Pak. Kasat Reskrim Polres Batubara AKP Elisa Simaremare menyebut Munir merupakan residivis kasus pembunuhan. Untuk kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka, korban masih dalam keadaan sadar, namun tidak berdaya karena tersangka mencekik korban juga menutup mulutnya. Hubungan tersangka dengan korban yang sudah meninggal dunia adalah antara menantu dan mertua. Tersangka yang kita tahan ini, Syah Munir, residivis. Sebelumnya pernah juga ditahan terkait kasus pembunuhan. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Kamis 7 September 2023 sekitar pukul 8 pagi. Munir yang sudah menyimpan dendam kepada ibu mertuanya mendatangi rumah ibu mertuanya di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Sesampainya di rumah korban, Munir sempat berbincang dengan korban hingga akhirnya Munir mencekik dan membanting korban ke lantai. Munir kemudian menarik paksa perhiasan anting milik mertuanya. Dalam keadaan tak berdaya, Munir menarik mertuanya ke dalam kamar lalu diperkosa. Korban kemudian diancam dengan cara dicekik dan diminta menunjukkan tempat menyimpan perhiasannya. Korban berteriak meminta tolong dan hingga kemudian anaknya datang memergoki aksi bejat Munir. Munir kemudian kabur dengan membawa perhiasan dan motor korban. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Batubara, namun akhirnya meninggal dunia. Kasus menantu bunuh mertua juga terjadi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Syamsuddin membunuh mertuanya Warli Tahir yang merupakan komandan Peleton Satuan Polisi Pamong Praja. Syamsuddin ditangkap bersama rekannya Saka saat dalam pelariannya di Poso, Sulawesi Tengah. Syamsuddin membunuh bapak mertuanya saat baru pulang dinas karena sakit hati lantaran korban merestui putrinya yang juga istri Syamsuddin untuk bercerai. Korban bahkan turut didampingi putrinya saat mendaftarkan gugatan cerai ke kantor pengadilan agama. Kamis 30 Maret, polisi menggelar rekonstruksi untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus tersebut. Yang diduga tersangka, jadi ada dua tersangka. Sebenarnya motifnya apa nih? Jengkel saja kepada orang tuanya, dia ajudan perceraian. Ya. Ada kurang lebih 30. Sebelumnya, Warli Tahir, komandan Satpol PP Polewali Mandar ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya, perumahan BTN Yosi Manding, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, 14 Maret 2023. Korban tewas dengan sejumlah luka bacok di tubuhnya termasuk di bagian wajah. Korban dibunuh saat tidur usai pulang bekerja pada dini hari. Istri korban yang terbangun mendapati suaminya bersimbah darah langsung histeris hingga membuat warga sekitar berdatangan.
Sakit hati yang berujung dendam menjadi salah satu motif para pelaku pembunuhan tega menghabisi nyawa orang terdekatnya. Dalam sebuah keluarga, menantu dan mertua memiliki hubungan bak anak dan orang tua yang harusnya saling menghargai dan menjaga. Sayangnya ketidakharmonisan hubungan menantu mertua justru seringkali menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang berujung maut. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.